Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja, kali ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Ini kalian pasti lihat sendiri ya dari tas helm ya. Ini adalah KYT. Kalian pasti udah tahu lah ya kira-kira mau nge-review KYT yang mana nih, gitu kan. KYT yang lagi hot-hotnya, yang lagi rame gitu. Yaitu KYT Striker. Akhirnya nih helm udah datang di rumah gue baru kemarin. Akhirnya ini gue beli. Ini gue beli dari Bandung Helmet Gallery. Ini harganya gue udah lupa apa ya, 800.000 kayaknya ya, apa 700-an ribu gitu, hampir 800.000. Ini nggak sama boxnya ya, boxnya udah gue buka karena boxnya tuh ya jelek, karena udah jelek, udah pas pengiriman mungkin kebanting-banting sama kurirnya. Jadi ya nggak gue bawa ke sini, jadi gue buka aja. Boxnya sendiri tuh kayak box KYT pada umumnya, hitam merah gitu, lalu ada branding KYT, ada kayak seri helmnya, ukurannya. Lalu di dalam boxnya sendiri itu ini ada plastiknya, lalu seperti biasa lah, kayak manual book gitu, sama kalian dapat stiker KYT 2 biji. Oh ya, disclaimer dulu, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm di video ini gue beli dengan uang gue pribadi. Hey, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu bisa kali. Ini tas helmnya, warna hitam dan listnya ini warna merah. Lalu ada tulisan World Class Helmet. Lalu tulisan KYT-nya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, cukup standar kayak helm KYT pada umumnya. Buset, ini gerah banget ya. Gue keringetan nih. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini dia helmnya. Di dalamnya ternyata ini ada apa nih namanya, cling wrap ya. Ada si plastik ini, kita buka lagi. Alright, ini dia helmnya. Kalian lihat dulu. Ini tampak depannya. Sisi kirinya. Sisi kanannya, lalu belakangnya. Oh, ini atasnya nih ya, atasnya gini nih. Ini dia helm yang lagi viral, yang lagi hot, lagi jadi perbincangan orang, KYT Striker. Kayaknya ini sebuah jawaban KYT akan NHK gitu ya. Jawabannya KYT ke NHK nih, setelah NHK sempat meramaikan dunia perhelman Indonesia dengan merilis Mark I dan Mark I Elite, Mark I apa tuh yang double visor gitu-gitu. Lalu RSV juga punya FFS 21, gue lupa, gue nggak gitu hafal serinya RSV ya, tapi kayaknya dia juga punya yang range 800 ribuan ya, dan itu juga sempat ramai juga. Lalu ini dia jawabannya KYT. Mereka main-main juga di range harga 800 ribuan, 700 sampai 800 ribuan dengan KYT Striker-nya mereka. Kalau dari segi cat-catannya nih, kalau gue ngeliat langsung sekarang ya, secara sekilas, dan ini gue beneran baru pertama kali ngeliat secara langsung helm ini, ya sudah standarnya KYT ya. Rapi, dekal-dekalnya gitu, grafis-grafisnya, finishingnya juga lumayan rapi. Gue tidak menemukan hal-hal yang cacat gitu, paling kotor nih, tadi ada kayak debu-debu putih gitu, tapi ternyata bisa hilang, gue lap pakai tangan doang. Jadi kayaknya mungkin kotor dari toko yang jual aja, bukan dari KYT-nya ya. Tapi setidaknya nggak ada yang timbul-timbul, catnya juga halus, nggak ada yang kasar-kasar. Jadi memang ya kalau KYT mungkin sudah tidak perlu diragukan lah ya, mungkin mereka udah berpengalaman puluhan tahun kayaknya, dan nama KYT sendiri sudah mendunia gitu, secara nasional dan internasional tuh mereka udah terkenal. Jadi kayaknya sulit kalau kita mau nyari cacat di finishing atau di catnya kayak gitu. Gue sangat amat jarang menemukan helm KYT yang ada di cacat produksi gitu. Ya seperti yang kalian lihat, ini masih tipikal KYT. KYT memang berapa tahun belakangan suka banget helm-helm yang gayanya racing gitu. Mungkin karena lebih laku juga, mungkin di Indonesia lebih laku jualan helm-helm yang runcing-runcing, yang racing-racing gitu. Masih dibawa ke KYT Striker, karena yang baru-baru kan kayak Striker ini, lalu R2R gitu ya, bentuknya juga runcing-runcing semua. Kayaknya gue nggak pernah lihat KYT yang bentuknya rada vintage mungkin gitu, yang rada bulat, yang rada simple tuh jarang, kecuali half face-nya mereka. Tapi kalau yang full face-nya kayaknya memang mereka hobinya yang begini-begini nih. Memang target marketnya ke situ kayaknya. Nah ini kalau gue lihat sekilas nih, ini dari segi ventilasi aja kayaknya lebih bagus daripada Mark I ya, daripada NHK Mark I di range harga yang sama. Ini kalau dari penglihatan doang, dari look saja nih yang gue lihat, bukan dari gue pakai gitu. Karena kan untuk ngerasain
airflow-nya bagus atau enggak kan beneran harus di bawah jalan ya. Tapi kalau buat first impression kayak gini, dari jumlah ventilasi aja lebih banyak daripada Mark I. Ini ada di bagian depan, di bagian chin ya seperti biasa nih, di bagian mulut kita ini. Bawah untuk buka, atas untuk tutup. Tapi ini agak keras sih, agak PR. Tapi masih oke lah, cuma rada keras sedikit. Lalu di bagian jidat depan, sama atas bawah juga. Bawah buka, atas tutup, sama di bagian atas kiri kanan. Biasanya ke belakang itu buka, ke depan itu tutup. Jadi ini modelnya slide, ke belakang buka, ke depan tutup. Jadi dari segi intake, dari masuknya, ini lebih banyak daripada NHK Mark I. Mulut, jidat, depan, sama bagian atas. Untuk exhaustnya sendiri, exhaustnya rada hemat, jadi mereka cuma di tengah belakang doang, kiri kanan nih. Di bagian spoiler ini, spoilernya juga nggak panjang-panjang amat lah ya, masih normal lah gitu, bukan yang lebay-lebay banget. Helm ini dibikin bentuknya agresif ya, banyak tekukannya gitu. Walaupun nggak bagian depan yang ini, kalau gue ngeliat kayak gini nih nggak seruncing air to air. Ya dari harga juga beda, yang satu 800.000, yang satu 2, berapa juta gitu kan. Tapi ini lebih apa ya, nggak runcing gitu, nggak seruncing air to air. Tapi tekukannya tetap lebih banyak, bukan tetap lebih banyak, tetap banyak gitu. Di sini nekuk, di sini ada tekukan lagi, di bagian sini ada nekuk lagi, di belakang juga banyak tekukannya gitu ya. Ini kalau kalian bisa kelihatan mungkin di sini nekuk lagi. Di bagian atas juga dia ada tekukan lagi nih di bagian alis sini. Jadi memang ya dibikin agresif gitu sama KYT. Di bagian belakang sini ada ukurannya. Ini size L seperti biasa, ukuran helm yang biasa gue beli itu size L 5960. Lalu ini beratnya 1500 plus minus 50. Kalau gue pegang nggak berat pastinya. Tapi juga bukan yang ringan banget. Tapi kayaknya ini lebih ringan NHK Mark I ya daripada KYT Striker ini. Kebetulan di sini gue ada NHK Mark I. Lihat tuh, akhirnya gue punya intercom. Akhirnya gue pakai intercom. Beli yang murah-murah karena buat sama cewek gue kalau naik motoran bisa sambil ngobrol gitu. Ini NHK Mark I itu beratnya 1370 plus minus 50. Ya, benar. Memang terasa, ini terasa lebih berat sih. Tapi bukan berarti ini berat gitu ya. Cuman maksudnya lebih berat daripada NHK Mark I. Nah, mumpung ada NHK Mark I ya di sini, kalian bisa lihat ukuran batoknya. Kalau menurut gue, nih yang gue lihat gini ya, gue samping-sampingin, ini jelas lebih kecil NHK Mark I daripada KYT Striker dengan ukuran yang sama. Ini ukurannya L, KYT Striker terlihat lebih gede gitu batoknya. Cuman dia terlihat lebih tinggi gitu, karena dari sini ke atas tuh dia terlihat lebih tegak gitu ya. Kalau NHK ini lebih ke belakang gitu, lebih lean ke belakang dia. Jadi secara tinggi pun KYT terlihat lebih tinggi gitu. Oke. Ya mungkin kalau kalian penasaran nih, kalian bisa lihat di sini. Itu dia tadi. Tapi di sini nggak ada sertifikasi DOT atau ECE ya. Ini cuman SNI aja nih, ada emboss SNI di sini, tapi nggak ada stiker DOT. Kayaknya ya brand-brand helm ini untuk menekan harga supaya harganya tetap murah meriah. Mereka tidak mengurus sertifikasi ECE ataupun DOT, jadi SNI aja cukup. Ya bahan sih udah pasti termoplastik. Visornya sendiri ini udah flat visor. Kalian bisa lihat di sini udah flat. Lalu ini udah ada dudukan buat tear off. Ya kalau udah ada buat tear off, biasanya udah bisa juga buat pin lock. Jadi udah lengkap visornya. Walaupun kayaknya visornya kerenan NHK Mark I ya dengan RHD visornya mereka. Nah ini juga pembedanya dari Mark I. Kalau NHK itu kan di tengah untuk visor locknya. Kalau KYT itu lebih tradisional di sebelah kiri. Jadi ini udah ada visor locknya juga. Kalian tinggal angkat aja ke bawah, juga tinggal kunci ke bawah aja. Dan visor ini ada stepnya ya. 1, 2, 3, 4. Ini dia bagian dalamnya. Mudah-mudahan kalian kelihatan. Untuk bahan yang dipakai, tipikal helm-helm di bawah 1 juta ya, dengan synthetic leather
apa sih namanya, kulit imitasi gitu, bukan kulit beneran gitu ya. Dengan warna hitam dengan aksen warna merah. Jadi ada beberapa bagian yang kainnya tuh warna merah, lalu jahitan yang dipakai juga benangnya tuh warna merah. Jadi lebih ada warnanya. Lalu di sini ada emergency quick release yang ada tulisan pull here-nya. Jadi kalau kalian kenapa-kenapa, amit-amit jatuh di jalan, lepas dulu bagian chick pad-nya dengan cara menarik bagian pull here ini, emergency quick release ya. Lalu ini udah ada chin curtain juga yang bahannya apa namanya ini? Perforated gitu ya, kayak jaring gitu, kayak bolong-bolong gitu, jaring. Dan ini lebih gede daripada NHK Mark I. Ini yang seperti yang gue bilang, NHK tuh rada pelit kalau ngasih chin curtain. Ini dia rada lebih panjang gitu ya daripada punyanya NHK. Gue rasa sudah cukup menggambarkan dengan harganya yang 800.000 ya. Nothing special, tapi ini nggak jelek sama sekali. Oke lah di harga 800 ribuan. Ya walaupun ada benang yang rada keluar-keluar nih. Belum dipakai udah begini aja benang ini. Sistem pengunciannya KYT Striker ini udah pakai double D-ring. Kalau kita bandingin lagi sama NHK Mark I, karena ini head to head nih kalau menurut gue, karena harganya tuh mereka ada di range harga yang sama. Secara pengunciannya ini, sistem pengunciannya jelas KYT Striker ini lebih aman daripada NHK karena double D-ring. Kalau NHK Mark I itu masih mikrometrik, selerekan gitu ya. Lebih gampang makainya NHK karena mikrometrik itu gampang banget makainya. Tapi kalau kita bicara safety-nya lebih aman mana, ya jelas double D-ring. Jadi KYT Striker safety, NHK lebih mudah gitu. Perbandingannya kayak gitu. Sekarang mendingan langsung gue cobain aja ya. Oh ya, ini udah ada tulisan wearable glasses. Jadi dia udah glasses fit harusnya. Pemakai kacamata kayak gue harusnya udah gak ada masalah. Tapi mari kita coba dulu. Pakai kacamatanya benar nggak susah karena sudah ada relnya gitu ya, bisa langsung kepasang dan nggak ngambang juga karena ada beberapa helm. Kalau kalian nonton video-video gue yang kalau pakai kacamata tuh rada ngambang, dia nggak duduk pas di hidung gitu ya. Nah ini masih ngepas di hidung gue. Cuman ini yang gue rasakan feel-nya, ukuran L-nya ini berasa lebih sempit daripada NHK Mark I. NHK Mark I tuh ukuran L-nya ngepas di gua tapi ngepas yang rada longgar, lebih nyaman gitu. Kalau ini ngepas tapi ngepas yang agak sempit gitu masuknya. Tadi pas masukin tuh berasa banget sih agak sempit. Tapi ini udah aman ya. Ini dia kalau dipakai tampak depannya. Lalu tampak sebelah kirinya. Sisi sebelah kanannya. Jadi menurut gue ukuran L-nya agak lebih kecil daripada NHK Mark I. Nggak jauh beda, nggak yang jauh banget bedanya gitu ya. Ini sempit banget, NHK longgar banget, nggak. Tetap kurang lebih masih sama, tapi ini lebih sempit daripada NHK Mark I. Jadi kayaknya nih L yang ngepas banget nih. Kalau L itu kan harusnya 5960, mungkin ini L-nya tuh yang 59. NHK Mark I itu yang 60-nya gitu. Jadi nggak jauh beda, masih di lingkupnya L, tapi di kepala gua, bentuk shape kepala gua ini terasa lebih sempit karena pas masukin pertama juga berasa lebih kayak neken banget gitu. Mari sekarang kita coba buka bagian innernya. Untuk kalian para pecinta cuci-cuci helm kan biasanya pasti butuh tahu ya, bisa dibuka apa enggak bagian dalamnya. Oke, jadi untuk bagian chick pad nih yang bagian kiri, dia modelnya kancing, 2 kancing lalu 1 velcro. Karena biasanya kalau kalian sering buka helm, ada yang model 3 itu, tapi 3-3 itu kancingan gitu kan, bukan velcro. Jadi kalau di sini KYT ini 2 bagian bawah itu kancing, tapi yang bagian atas itu velcro. Ya lebih mempermudah sih sebenarnya. Nggak bisa dibuka yang ini, kenapa keras banget woi. Cuk. Oke, jadi ini semua bisa dibuka ya crown padnya. Crown pad nyambung ke bagian belakang nih, sampai ke neck roll itu nyambung. Lalu chick pad bisa dibuka juga, sampai chin curtain-nya semua bisa dibuka. Dan ini bagian dalamnya, mudah-mudahan kalian kelihatan nih EPS foam bagian dalamnya. Lubang bagian atas, ventilasi yang bagian atas nih, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini lubangnya nggak gitu gede ya, lebih kecil lubangnya. Kalau yang di jidat saya agak gede nih, jidat atas ini lubangnya lumayan gede. Untuk exhaust-nya juga lubangnya lumayan gede. Dan di sini udah ada bolongan yang bisa kalian tarik nih ya. Gua nggak tahu sih kalian kelihatan apa enggak. Ini buat intercom.
Jadi aman untuk kalian pemakai intercom, ini bisa dibuka. Nah, tapi yang lucunya di bagian IPS foam-nya ini, gue nggak tahu sih kalian kelihatan apa enggak ya di bagian IPS foam bagian atas, bagian crown pad. Ini ada tulisan NX Race XL. Gue nggak tahu. Gue belum pernah punya helm-helm kayak yang mahal-mahal banget itu. Gue nggak tahu, NX Race tuh mungkin seri helmnya mereka. Setahu gue ada yang depannya N, gue lupa NX apa NZ Race apalah itu. Jadi ada tulisannya NX Race XL. Jadi mungkin ini mereka pakai IPS foam bagian crown pad-nya itu mungkin untuk mempermudah biaya gitu, mempermurah biaya. Daripada mereka bikin foam baru, mereka pakai foam yang udah ada terus ditemplokin lah ke sini. Tapi lucunya crown pad-nya tulisannya XL, tapi helm yang gue beli ukurannya L. Oke, jadi kurang lebih kayak gini aja first impression dan review tipis-tipis gue. Tentunya seperti biasa, untuk review lebih detailnya, helm ini tentu harus gue bawa jalan dulu, gue bawa motoran, mungkin kurang lebih seminggu ke depan, seperti biasa ya, seperti video-video gue sebelumnya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, thank you banget yang udah nge-like, udah komen gitu ya, thank you banget. Lalu untuk kalian yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe dulu. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, mungkin kalian mau bandingin helm ini ke NHK Mark I, nanti gue taruh di sebelah sini, atau di sebelah sini. Seperti biasa, kalian tinggal klik aja. Kalau kalian punya rekomendasi, helm apa lagi yang harus gue review, tulis aja di komen, nanti gue baca. Kita bisa sekalian ngobrol di komen, lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.